Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan berkas atau data yang diperlukan untuk sending. Jadi setelah lulus ujian EPS topik, tahap selanjutnya yaitu kita mengunduh sertifikat, dan setelah mengunduh sertifikat kita baru bisa melaksanakan sending. Namun sebelum ke berkas sending ya, kita update dulu SLC 2 hari di tanggal 4 dan 5. Jadi updatean terakhir saya itu di tanggal 3 Juni tahun 2024. Nanti yang belum nonton silahkan nonton saja di video saya sebelum membuat video ini. Jadi tidak akan saya bahas di tanggal 3 Juni dan sebelumnya. Kita mulai di tanggal 4 Juni ya. Di tanggal 4 Juni SLC yang turun yaitu 75. Nah, 75 ini untuk manufakturnya 41, kemudian untuk fishingnya 34. Sedangkan untuk sektor servis yang kemarin keluar itu hari pas tanggal 4 itu tidak keluar lagi alias 0. Dan untuk yang dapat SLC itu 73 laki-laki dan 2 orang untuk perempuan. Kemudian di tanggal 5 Juni SLC yang turun yaitu sebanyak 59 SLC dengan rincian 18 SLC untuk manufaktur dan 41 SLC untuk fishing. Dan servis tidak ada yang turun pada tanggal 5 Juni. Nah, dengan rincian manufaktur, dengan rincian laki-laki semua, nah tidak ada perempuan ya, ini perempuannya 0. Jadi semua 59 SLC itu semuanya laki-laki pada tanggal 5 Juni tahun 2024. Oke, kalau dilihat dari grafiknya sudah mulai menurun ini ya, perolehan atau SLC-nya, yang mudah-mudahan akan naik lagi nanti mulai tanggal 7 sampai pertengahan Juni ya, karena untuk penerbitan tertunda itu mulai tanggal 7 sampai dengan 10 kalau menurut jadwal yang sudah ada gitu. Tapi tiap hari ini akan turun teman-teman, jangan khawatir bagi yang belum dapat SLC. Nah oke, langsung saja. Nah ingat, sekali lagi saya informasikan bahwa pembagian sertifikat kelulusan itu di sektor perikanan atau fishing mulai dibuka tanggal 10 Juni tahun 2024. Nanti silahkan saja bikin akun dan masuk ke siskop bp2mi.co.id. Nah, silakan nanti masuk dengan user ID atau username dengan password ya untuk bisa mengunduh sertifikat. Saya saranin ketika mengurus data begini jangan pakai HP teman-teman ya, tapi pakai laptop atau PC atau supaya lebih jelas gitu. Nah, kemudian ini adalah berkas online, lamaran online untuk sending teman-teman. Saya bacanya cepat aja karena ini banyak ya yang harus dijelaskan, tapi mudah-mudahan dengan penjelasan saya teman-teman bisa menangkap gitu. Artinya saya ringkas-ringkas saja untuk persyaratannya supaya tidak terlalu panjang. Oke, yang pertama itu untuk berkas sending yaitu kita harus melaksanakan medical check up atau MCU tahap 1. Nah, medical check up ini silahkan nanti dihubungi atau ya silahkan datang ke rumah sakit atau klinik terdekat yang penyelenggaranya sudah resmi dari Kementerian Kesehatan RI. Jadi yang sudah ditunjuk gitu ya, rekanan untuk melaksanakan medical check up. Banyak di setiap kota, hampir semuanya ada rumah sakit yang memang menjadi rujukan untuk bisa melaksanakan medical check up tahap 1. Kemudian setelah itu siapkan foto berwarna ya, latar belakang putih, nah bukan abu-abu. Tidak berkacamata, bagi yang pakai kacamata bisa dilepas dulu, dan bagi yang menggunakan hijab juga sama, bisa dilepas terlebih dahulu. Tidak menggunakan penutup kepala, nah artinya ini kalau memakai kerudung harus dilepas sementara ya, karena harus kelihatan dahi serta telinganya.
dan diusahakan diambil dalam jangka waktu 3 bulan terakhir ya untuk pas fotonya. Nah, kemudian scan KTP ya, KTP semua sudah punya. Kemudian scan paspor, masih berlaku minimal 1 tahun. Kemudian scan surat izin yang ditandatangani di atas materai. Ini surat izin ini kalau yang ini surat izin ini. Surat izin yang diketahui oleh kepala desa atau lurah dengan stempel cap basah, mencantumkan keterangan bahwa peserta mengikuti program G2G Korea Selatan melalui BP2MI. Jadi teman-teman silahkan bikin surat izin yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah di atas materai 10.000. Kemudian scan kartu pencari kerja atau AK1, ini kartu kuning ya. Kemudian scan buku tabungan atas nama CPMI Indonesia. Buku tabungan kemarin kalau nggak salah sudah bikin Bank BNI ya untuk G2G, jadi itu aja di scan. Kalau masih ada datanya ya syukur ya, jadi tidak perlu scan ulang. Nah, kemudian scan akta kelahiran, scan kartu keluarga, kemudian scan ijazah jenjang pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhirnya apa yang tertinggi itu di-scan. Kemudian scan basic safety training atau sertifikat BST untuk phishing ya. Kemudian mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi oleh BP2MI dan email pribadi yang masih aktif ya. Jadi nanti menyantumkan HP, kemudian email juga harus punya teman-teman ya, dalam 2 tahun terakhir ya jangka waktunya yang masih aktif tentunya. Nah, ini semua persyaratan dilengkapi teman-teman. Jadi sambil menunggu sertifikat, teman-teman bisa scan dulu nih yang gampang-gampang aja. Sertifikat BST misalkan, kalau sudah dicoret. Ijazah scan kalau sudah dicoret. Scan kartu keluarga kalau sudah dicoret. Jadi enak, begitu tanggal 10 nanti semua berkas sudah lengkap ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya. Jadi misalkan ini sertifikat BST, udah selesai. Dan yang lain-lain ya. Jadi silahkan teman-teman sebisa mungkin ini dilengkapi yang gampang-gampang dulu. Kalau medical check up mungkin butuh waktu ya, pembuatan kartu kuning juga butuh waktu. Jadi yang memungkinkan bisa dilakukan di rumah dan yang dipunya dokumennya apa. Kayak paspor punya scan, buku tabungan scan, akta kelahiran scan, kartu keluarga scan, ijazah terakhir scan, basic safety training scan. Jadi nanti tanggal 10 tinggal nunggu sertifikat kelulusan EPS Topik. Jadi semua berkasnya sudah lengkap dulu gitu. Sehingga nanti bisa sending lebih awal. Nah, kemudian di slide kedua, nah perhatikan ini juga penting. Nah, semua persyaratan dokumen di atas wajib di-scan bukan difoto ya. Ingat, jangan difoto. Ada juga yang menggunakan cam scanner tuh, memang hasilnya bagus, cuman saya tidak menyarankan memakai cam scanner ya, harus pakai scan yang difotokopi itu biar rapih gitu, biar jelas juga dokumen-dokumennya. Nggak mahal itu, paling cuma Rp2.000 sampai Rp3.000 satu dokumen itu ya. Atau ada yang punya printer yang ada scanannya itu gratis ya. Nah, kemudian semua persyaratan wajib di-scan bukan difoto. Pastikan jelas dengan kualitas bagus, serta upload dengan arah yang benar. Semua persyaratan dokumen lamaran diunggah pada menu dokumen website Siskop BP2MI. Dokumen lamaran online yang terkirim dapat diperbaiki kembali. Oleh karena itu, harap mengisi dengan hati-hati untuk mengetahui perkembangan lamaran online. CPMI Indonesia dimohon untuk melakukan pengecekan secara berkala melalui website siskop.pp2mi.co.id menggunakan username dan password masing-masing. Nah, ini yang penting nih, teman-teman ya. Harus digarisbawahi.
harus ditanamkan dalam mindset kita bahwa lulus ujian LPS topik bukan merupakan syarat, hanya merupakan syarat untuk melamar bekerja di Korea Selatan. Jadi bukan sama sekali jaminan untuk dapat bekerja di Korea Selatan, karena yang memilih adalah bos langsung ya. Jadi setelah datanya masuk roster, BP2MI tidak lagi ikut campur atau intervensi siapa dulu yang harus dapat SLC, enggak sama sekali. Jadi itu mutlak kewenangan bos di Korea atau sajang di Korea untuk mengambil pekerja migran yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka lihat di CV kita gitu, atau di data-data kita yang ada di roster. Nah, kemudian pertanyaan terkait sertifikat dan pengiriman lamaran online disampaikan melalui email sendingkorea@gmail.com. Wajib mencantumkan pada subjek lamaran online nama calon pekerja migran Indonesia EPS topik ID. Calon pekerja migran Indonesia agar selalu memantau setiap informasi terkait proses penempatan di website bp2mi.co.id. Jadi sekali lagi teman-teman, yang pertama kita siapkan berkas ya sebelum tanggal 10 atau bisa juga langsung medical check up, silahkan. Kemudian diikuti betul langkah-langkahnya dan sebelum sending usahakan semua berkas sudah ada di tangan ya, sudah ada di dalam flash disk. Jadi tinggal di-upload saja nanti di website Siskop BP2MI. Nah, ingat harus dicek berulang kali teman-teman supaya tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan nanti datanya akan dikembalikan oleh tim verifikator dari BP2MI. Jadi sebelum kita submit harus betul-betul dipastikan bahwa data itu betul dan benar. Karena kalau dikembalikan, dilengkapi lagi itu ya sudah berapa waktu yang terbuang gitu. Sehingga sendingnya tidak bisa satu kali sending langsung ACC. Makanya daripada kita sending 2 kali, lebih baik dipastikan terlebih dahulu dokumennya betul serta siap untuk disending. Nah, itu saja teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Bagi yang belum jelas, nanti sebisa mungkin saya akan jawab sesuai dengan kapasitas dan pengalaman serta pengetahuan saya. Jadi silakan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.